Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan melakukan sebuah bedah kasus yang terus terang cukup dingin dan kritis. Kita akan mengaudit sebuah potensi bom waktu institusional yang sepertinya sedang berdetak di dalam hierarki militer Indonesia. Kita awali dari anomali utamanya ya. Ini yang jadi pemicu seluruh pembahasan kita. Sebuah promosi jabatan di militer yang bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian ini langsung memantik satu pertanyaan mendasar. Apakah sistem kita ini masih berjalan sebagaimana mestinya? Baik, ini dia peta pembahasan kita. Kita akan telusuri ini dalam 5 tahap. Pertama, kita lihat dulu anomali di lingkaran istana. Lalu, kita bedah bagaimana meritokrasi mulai terganggu. Masuk ke apa yang disebut era naga bonang. Selanjutnya, kita analisis biaya strategis dari penempatan aset yang keliru. Lalu kita cek risiko keretakan di rantai komando. Dan terakhir, kita lihat proyeksi krisis konstitusional yang bisa jadi ujungnya. Oke, bagian pertama. Mari kita fokus pada subjek audit kita dan promosi spesifik yang telah uh, mengacak-acak tatanan yang selama ini sudah mapan di tubuh militer. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Disinilah kita bisa lihat betapa signifikannya disrupsi yang terjadi. Subjek kita ini, Teddy Indrawijaya, adalah lulusan akhir tahun 2011. Seharusnya, kalau ikut jalur karir standar, dia baru akan mencapai pangkat letnan kolonel itu kira-kira di tahun 2034. Tapi faktanya, dia sudah menyamai pangkat itu di tahun 2024. Ini lompatan 10 tahun, dan bukan cuma itu, dia melampaui rekan-rekan seangkatannya, dan bahkan sampai 6 angkatan senior di atasnya. Bisa dibayangkan, banyak seniornya yang masih menunggu giliran, malah dilangkahi. Nah, dari anomali perorangan tadi, kita bergeser ke masalah yang lebih besar ya, masalah sistemik. Fenomena ini sampai-sampai disebut oleh seorang analis sebagai kembalinya era naga bonar. Apa itu era naga bonar? Iya, istilah ini mengacu pada zaman ketika pangkat bisa didapat bukan karena prestasi atau kualifikasi, tapi lebih karena kedekatan, popularitas, atau faktor-faktor non-profesional lainnya. Ini jelas menggerus profesionalisme sebuah institusi. Slide ini menunjukkan kontrasnya secara gamblang. Di satu sisi, kita punya perwira-perwira terbaik dari angkatan 2011. Peraih Adi Makayasa, lulusan sekolah militer top di luar negeri, tapi pangkatnya masih kapten. Di sisi lain, ada anomali kita. Pangkatnya sudah letkol, tapi uniknya, dia bahkan belum melewati kualifikasi wajib seperti SESCO atau Sekolah Staf dan Komando. Ini seperti mau lari maraton, tapi belum ikut kualifikasi 10K. Jadi inti masalahnya di sini adalah standar yang objektif, yang terukur, sekarang seolah-olah digantikan oleh sesuatu yang subjektif, yaitu popularitas. Profesionalisme diganti dengan, yaitu tadi, sinetronisasi. Ini jelas merusak kewibawaan militer dari dalam. Oke, sekarang kita audit biaya operasionalnya. Ini bukan soal uang semata, tapi soal pemborosan aset, sumber daya manusia yang sangat mahal dan sangat khusus, yang dibiayai oleh negara. Coba kita lihat perbandingannya. Seseorang yang dilatih di Kopassus, di US Ranger School, itu disiapkan untuk fungsi kinetik, fungsi tempur. Misinya itu buka tutup pertempuran. Dia seharusnya memimpin pasukan di medan laga. Tapi apa yang terjadi? Aset tempur elit ini dialih fungsikan. Dari fungsi kinetik menjadi apa yang disebut fungsi salon alias tugas-tugas protokoler. Dari buka tutup pertempuran, jadi buka tutup pintu. Jadi, ini bukan sekedar soal penempatan personal ya. Ini adalah kerugian nyata bagi negara. Investasi besar untuk pendidikan militer khusus di Indonesia. Insting tempur yang sudah diasah bertahun-tahun tidak lama-lama bisa pukul dan cuma lemah. Nah, efek dominonya berlanjut. Kerusakan internal ini sekarang merembet, berisiko menciptakan keretakan di dalam struktur paling vital, rantai komando. Ini adalah sinyal-sinyal bahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Ada laporan keresahan yang meluas, dari level kolonel sampai jenderal. Muncul sentimen bahwa sistemnya sudah busuk, sudah tidak adil lagi. Nah, kondisi seperti ini sangat berbahaya karena bisa memicu munculnya rogue operators, oknum-oknum yang merasa harus bertindak sendiri untuk menyelamatkan kehormatan institusi. Sejarah kita sebenarnya sudah memberikan banyak pelajaran loh. Ingat peristiwa 17 Oktober 1952 saat moncong meriam sampai diarahkan ke istana? Atau aksi boikot oleh Kolonel Zulkifli Lubis di tahun 1955. Semua itu terjadi karena ada intervensi politik dalam tubuh militer. Ini bukan sekedar teori, ini presiden sejarah yang bisa berujung pada stabilitas nasional. Terakhir, kita tarik benang merahnya.
Dari masalah internal militer, kita sekarang berhadapan dengan potensi krisis konstitusional yang bisa mengancam legitimasi pemerintah secara keseluruhan. Dasarnya jelas, ada di Undang-Undang TNI pasal 47. Aturan mainnya tegas, prajurit TNI itu tidak boleh menduduki jabatan sipil. Titik. Ada pengecualian memang, tapi itu terbatas hanya untuk 10 kementerian atau lembaga tertentu yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Dan jumlahnya itu spesifik ya, hanya 10 institusi. Pertanyaannya sekarang, apakah sekretariat kabinet tempat sekjen kita ditunjuk termasuk dalam daftar itu? Jawabannya tidak. Jadi ini bukanlah wilayah abu-abu, ini adalah pelanggaran hukum yang sangat jelas. Analis militer Selamat Gizi bahkan memberikan peringatan yang sangat keras. Dia bilang, Prabowo bisa jatuh hanya gara-gara menyelamatkan orang-orang ini. Kenapa? Karena pelanggaran undang-undang ini bisa menjadi amunisi politik yang sangat kuat untuk memicu misalnya hak angket di parlemen. Ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang cukup meresahkan. Ketika aturan main, baik itu aturan internal institusi maupun undang-undang negara, sudah dianggap opsional, apalagi yang bisa menopang bangunan sistem kita. Jangan-jangan kita sedang berdiri di atas sebuah rumah kartu yang sangat rapuh.